Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Dan hari ini kita akan belajar dari bilangan pasal yang ke-9. Di bilangan pasal yang ke-9 ini ada dua perikop. Perikop yang pertama adalah ketetapan-ketetapan mengenai perayaan Paskah. Dan perikop yang kedua berbicara soal tiang awan yang memimpin perjalanan bangsa Israel. Saya ingin mengajak Anda fokus untuk kita belajar di perikop yang kedua, yaitu tentang bagaimana umat Tuhan dituntun dengan tiang awan dan tiang api. Jadi tiang awan dan tiang api ini mirip seperti perangkat yang namanya GPS. Kita berpergian ke satu tempat, kalau kita tidak tahu alamatnya, kalau kita tidak tahu rutenya atau jalan yang hendak dilalui, maka kita tinggal mengaktifkan sebuah alat yang namanya GPS atau Google Maps atau apapun juga itu. Lalu kemudian kita hanya tinggal mengikuti apa yang dirutekan oleh perangkat itu. Kalau rute itu mengatakan untuk kita harus ke kanan, maka kita ke kanan, ke kiri, maka kita ke kiri. Selama kita mengikuti panduan yang diberikan oleh GPS atau Google Map, maka kita pasti tiba di satu tujuan. Nah, saya ingin mengatakan kepada Anda, pada zaman itu tentu saja tidak ada perangkat modern seperti sekarang ini, dan bagaimana cara Tuhan menuntun umatnya. Maka Tuhan menuntun umatnya di padang gurun menuju ke tanah perjanjian itu dengan tiang awan dan tiang api. Ini menunjukkan betapa Tuhan itu menyertai bangsa Israel. Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel berada di padang gurun sendirian. Tuhan menyatakan kehadirannya kepada mereka melalui tiang awan dan tiang api. Menjadi panduan kemana mereka harus melangkah. Menjadi panduan kemana mereka harus bergerak. Tapi ada sedikit yang membedakan antara tiang awan dan tiang api ini dengan penunjuk jalan yang lain. Maka tiang awan dan tiang api ini selain menjadi penunjuk jalan, tapi juga menjadi penunjuk waktu bagi mereka kapan mereka harus berdiam dan kapan mereka harus bergerak. Jadi kalau tiang awan itu berdiri di satu tempat dan mereka harus berdiam di situ selama tiang awan itu tidak bergerak, maka mereka harus taat untuk melakukannya. Kalau tiang awan itu bergerak, barulah mereka harus ikut bergerak. Saya bacakan kepada saudara di dalam ayat yang ke-19 dari bilangan pasal yang ke-9 tentang hal ini. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Jadi kalau tiang awan itu ada di atas kemah suci dan terus berada di situ tidak bergerak, maka mereka juga tidak boleh bergerak. Mereka tidak boleh berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Pada waktu siang baik pada waktu malam, apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Jadi ketika tiang awan itu bergerak, maka mereka harus berangkat. Tidak peduli kalau mereka masih capek dengan perjalanan yang kemarin. Karena ada kalanya tiang awan itu hanya berdiam sedemikian singkat. Jadi hanya beberapa waktu lamanya saja di tempat itu. Baru kemudian mereka mungkin beristirahat dari perjalanan kemarin yang cukup melelahkan. Kalau awan itu bergerak, mereka tetap harus berangkat. Tetapi juga kita perlu perhatikan ayat yang ke-22, berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Jadi panduannya tergantung awan. Kalau awan itu bergerak, mereka harus berangkat.
Bagaimana kalau awan itu terus berdiam? Alkitab berkata ada kalanya 2 hari, ada kalanya bisa sebulan, dan bisa lebih lama lagi. Dan kalau memang awan itu tidak bergerak kemana-mana, terus-menerus berada di atas kemah suci itu, bisa berbulan-bulan mungkin, mereka tetap harus taat untuk berada di tempat itu. Tidak boleh berangkat, tidak boleh bergerak. Mereka tidak boleh improve dengan sekehendak hati mereka kapan mereka berangkat dan kapan mereka berdiam. Ibu bapak saudara semuanya, pelajaran ini mengajar kita arti tentang sebuah ketaatan. Inilah ujian ketaatan bagi bangsa Israel. Kadang-kala mereka mungkin masih letih dan awan bergerak, itu artinya mereka tidak boleh kompromi dengan keletihannya. Mereka harus taat untuk mereka tetap melakukan kehendak Tuhan seletih apapun. Tapi ada kalanya juga awan itu berdiam cukup lama. Mereka mungkin bosan, tetapi mereka tetap harus setia karena Tuhan belum mau bergerak. Ibu bapak saudara semuanya, kita seringkali dihadapkan dengan ujian ketaatan. Kapan kita harus bergerak dan kapan kita harus berdiam? Tapi inti dari pembelajaran hari ini adalah belajarlah untuk taat, mengikuti kehendak Tuhan, bukan melakukan apa yang kita suka. Bangsa Israel, kalau mereka melakukan apa yang mereka suka, tentu saja mereka tidak akan pedulikan awan itu bergerak atau tidak. Dan itu menyalahi pimpinan Tuhan dalam hidup mereka. Saya berdoa kita semuanya melalui pelajaran ini, belajarlah mengikuti kehendak Tuhan. Kalau kita berdoa sekian lama, doa kita belum dijawab, dan Tuhan ingin kita menantikannya dengan setia, nantikanlah dengan setia. Sebagaimana bangsa Israel menantikan kapan awan itu bergerak. Tetapi ibu bapak saudara semuanya, kalau Tuhan menghendaki kita segera bergerak, kita segera melangkah, belajarlah untuk mengikuti kemana Tuhan ingin kita melangkah. Jangan atas nama zona nyaman kita tidak bergerak kemana-mana, padahal Tuhan ingin kita bergerak dan Tuhan ingin kita melangkah. Inilah ujian ketaatan bagi bangsa Israel, dan inilah juga ujian ketaatan bagi kita. Maka dengar-dengarlah akan suara Tuhan, karena saya yakin sampai hari ini, sebagaimana Tuhan menuntun umatnya dengan tiang awan dan tiang api, maka Tuhan menuntun perjalanan hidup kita dengan suara Roh Kudus yang akan senantiasa membimbing kita. Tuhan memberkati.